Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam sukacita, sebab itu adalah kekuatan setiap hidup kita. Hari ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah online. Apapun situasinya, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk segala yang Kau lakukan dalam hidup kami, untuk segala kesetiaan dan kebaikan-Mu. Pagi ini Tuhan kami sungguh bersyukur, kami masih diizinkan untuk beribadah meskipun online Tuhan, tapi kami tetap bersyukur karena kami menyembah Allah yang tidak terbatas. Dimanapun kami berada, Engkau tetap ada dengan kami. Dan pagi ini Tuhan, yang terbaik Tuhan, kami berikan kepada Engkau, segala hormat, penyembahan dan pujian kami berikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Mari datang sebaiknya dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Amin. Sebab Dia baik, balasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, haleluya, akan bersorak-sorai. bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya. Haleluya Yesus. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari katakan bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari lambaikan tanganmu dimanapun kau berada. Sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya, Amin. Bapak Ibu Saudara,
Kita mau percaya bahwa semua menerima kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kita belajar lagu ini sama-sama, mari dari awal nyanyikan lagi bersama. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Katakan sekali lagi, tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang berkuasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Haleluya. Tidak pernah habis kesetiaan Tuhan dari hari ke hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena rahmat-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena kebaikan-Mu tidak bisa terbatalkan dan tertunda dengan apapun, sebab Engkau Allah yang baik. Terima kasih karena Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena kami percaya Tuhan, semua itu baik Tuhan. Semua itu baik Tuhan, karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya semua baik. Dari semula
telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari sama-sama. Semua baik, semua baik. Terima kasih Tuhan. Apa yang telah kau perbuat Yes Lord. di dalam hidupku. Amin. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Semua Mari percaya baik, semua bahwa semua itu baik. Apa yang Mari percaya kau buat semua itu di baik, dalam sebab Dia Allah yang baik. Mari angkat kedua tanganmu, semua baik. biar hatimu terkoneksi dengan Tuhan pagi ini. Biar ada aliran-aliran sungai yang baru, ada kekuatan yang baru turun bagi kita semua. Semua baik dengan sepenuh hati. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya, Haleluya. Semua baik Tuhan. Mari sembah Tuhan dimanapun kau berada. Semua baik. Mari katakan semua baik. Semua baik sebab Dia Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Sikinara lama yara lama sikinara lama seke. Hikara lama yara lama shandaramu. Mari pagi ini kita terima kebaikan Tuhan. Hikara mayara lama sikinara lama yakara lama sikinaramu. Hikara lama yara lama sikinara lama sikinambo. Hikara mayara lama sekerere. Mari berseru kepada Tuhan. Hikara washandara lama yakaramu. Hikara masekerere yara lama sekerere. Biar hatimu pagi ini, hati yang menyembah Tuhan itu ada pada kita. Biar hatimu pagi ini menyembah Tuhan lebih dari biasanya. Hinara lama syandara mayara lama sekira lama yamu. Engkau Allah yang baik Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, oh haleluya Yesus. Engkau Allah yang baik. Syandara lama ya kara lama seke. Hokara lama yara lama syandara lama seke. Mari percaya pagi ini Dialah yang besar,
Mari percaya, angkat imanmu, katakan dia Allah yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari naikkan suaramu di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat Mari sepakat pagi ini dengan kebesaran Tuhan. kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sepakat pagi ini Tuhan mengakui kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami punya Allah yang besar. Kami berjalan dengan Allah yang besar. Tidak perlu kami takut, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami menerima kemenangan pagi ini yang gilang gemilang, sebab Engkaulah panglima perang kami, yang berperang menggantikan kami, yang menerobos segala penghalang dalam hidup kami, yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Pagi ini kami berketetapan bahwa kami lebih daripada pemenang. Kami sudah menerima kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi Tuhan. Pagi ini Tuhan, biar yang dari Engkau Tuhan boleh masuk dalam hidup kami dan mengubahkan setiap hidup kami, sehingga hidup kami tidak pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami dan hamba-Mu yang daripada Tuhan kami terima. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pada pagi ini kita kembali kepada ibadah online karena di sekitar kita, khususnya di kota Semarang, kita berada dalam zona merah dan ada surat edaran dari Kementerian Agama untuk kita membatasi ibadah secara tatap muka. Dan juga kita menghindari untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Juga ada penutupan jalan di beberapa tempat sehingga akses untuk menuju kepada tempat ibadah ini agak sangat terbatas. Sebab itu kita akan beribadah kembali secara online. Kita berdoa kiranya ibadah online ini akan segera situasi di kota Semarang ini boleh kembali kondusif dan kita boleh beribadah juga secara tatap muka. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala kepada Tuhan untuk meminta berkat Tuhan,
melalui firman-Nya. Bapa kami yang baik dalam surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk kami beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkati kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, The Power of Money, atau kekuatan dari uang. Saya rasa semua orang sangat memahami tentang uang ini. Bahkan ada banyak orang yang tidak bisa hidup tanpa uang. Ya, kalau kita tidak punya uang, ada perubahan perilaku di dalam diri manusia, uring-uringan dan sebagainya. Ada yang pusing karena tidak ada uang, ada yang bertindak kejahatan karena tidak memiliki uang. Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang kekuatan uang ini yang terambil dari firman Tuhan yang menjadi kebenaran akan kehidupan kita. Firman Tuhan yang saya landaskan untuk firman Tuhan ini terdapat di Bilangan pasal 22 ayat 16 sampai 17. Lalu nanti disambung dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 15, kemudian kitab Yudas pasal 1 ayat 11, kitab Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14. Baik, saya akan memulai membacanya dalam Bilangan 22 ayat 16, demikian firman Tuhan. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sipor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku. Ayat 17, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapahlah bangsa itu bagiku. Nah, kita akan lihat dalam perjanjian baru apa yang dikatakan tentang Balak dan upahnya. 2 Petrus pasal 2 ayat 15, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Disambung lagi dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 11 dikatakan demikian, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Wahyu pasal 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah tentang Bileam sangat penting. Mengapa saya katakan penting? Karena kisah mengenai Bileam ditulis berulang-ulang dalam kitab suci. Tentu ada sebuah maksud agar manusia dapat mengalahkan tipu daya kekuatan uang. Karena cerita yang akan kita pakai untuk membahas firman Tuhan ini berkisah tentang Bileam. Nah, bagaimana Bileam nabi Allah yang dipakai Tuhan dengan luar biasa akhirnya terperdaya oleh uang, oleh upah yang sangat besar. Tentu setting cerita ini berasal dari sebuah kisah sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka harus mengalahkan musuh-musuh di negara yang mereka lalui atau lewati, dan salah satunya adalah bangsa Moab.
Bangsa Moab ini sebetulnya telah berulang kali dikalahkan oleh bangsa Israel. Dan Raja Balak itu sangat takut kepada bangsa Israel karena mereka besar dan ada kekuatan yang luar biasa. Moab tidak pernah menang. Mengapa? Karena pada waktu peperangan zaman dulu ada di Israel memiliki seorang nabi. Nabi itu punya fungsi pelihat. Sebagai nasihat dalam peperangan, ia akan memberikan instruksi apa-apa yang harus diperbuat. Karena ada sesuatu yang ilahi yang diberikan Tuhan melalui nabi itu, di mana akhirnya nanti bangsa Israel memperoleh kemenangan. Dan karena beberapa kali bangsa Moab itu kalah, dan didengarnya bahwa penyebab kekalahan itu karena ada orang yang memberitahu kepada Israel bagaimana strategi yang harus mereka lakukan untuk mengalahkan bangsa Moab, dan orang itu adalah Bileam. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Ada sesuatu yang menarik untuk kita pelajari mengenai hal itu. Nah, kita lihat dulu apa yang Alkitab nyatakan kepada kita untuk kita belajar hal itu. Bahwa orang hebat pun dapat ditaklukkan oleh uang. Nah saudara, mengapa saya mengatakan demikian? Bahwa orang hebat pun dapat ditaklukkan oleh uang. Tentu saya berbicara mengenai Bileam. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-22 ayat 6 dikatakan, karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu, bangsa Israel, bagiku, bagi Balak orang Raja Moab, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Bangsa Israel itu lebih kuat daripada bangsa Moab. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini, sebab aku tahu siapa yang kau berikan, kau berkati, dia beroleh berkat, dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Nah, inilah kehebatan Bileam, seorang nabi Tuhan, seorang pelayan Tuhan yang punya power luar biasa. Alkitab mengatakan yang nats yang kita baca tadi, siapa yang diberkati melalui Bileam akan diberkati, dan sebaliknya siapa yang dikutuk oleh Bileam akan kena kutuk. Bukankah ini seseorang yang luar biasa? Kalau ini hidup pada zaman ini ya, tentu orang akan berbondong-bondong datang kepada Bileam, minta berkat dan datang dari Bileam. Karena Bileam ini punya kekuatan yang supranatural, yang luar biasa, sehingga orang ingin supaya hidupnya diberkati, ekonominya semakin naik, kesehatannya menjadi baik, sakitnya menjadi lenyap, dagangannya menjadi laris, sekolahnya menjadi pandai, dan sebagainya, karena Bileam ini powerful. Demikian pula Bileam berkatnya kepada orang Israel, karena berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui Bileam ini, melalui Israel itu luar biasa, sehingga kekalahan Raja Moab itu terjadi berulang-ulang, sehingga diketahui oleh si Balak Raja Moab, dan ia mendatangi Bileam, menyuruh utusan-utusannya untuk membujuk Bileam agar Bileam mengutuki bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dalam cerita yang kita baca tadi, bagaimana akhirnya pertama kali itu si Bileam menolak hadiah atau upah yang dibawa oleh utusan-utusan Raja Moab, yaitu Balak. Tetapi akhirnya karena jumlahnya dilipatkan, lalu dibujuk terus menerus, saudara ya. Akhirnya Bileam itu membuat sebuah kompromi, nah, kepada orang-orang utusan dari Raja Balak itu. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil, orang yang hebat pun dapat ditaklukkan oleh uang. Dalam cerita kehidupan kita sehari-hari, di sekitar kita, bagaimana kita melihat orang yang dulu hebat akhirnya jatuh ke dalam dosa karena mereka dapat ditaklukkan
oleh uang. Rupanya uang itu punya kekuatan, saudara. Uang itu punya daya dobrak. Oh, uang itu punya daya rusak yang luar biasa. Orang yang tadinya setia melayani Tuhan, yang aktif di dalam rumah Tuhan, aktif di dalam pelayanan, akhirnya karena uang, saudara, orang itu bisa meninggalkan Tuhan. Orang itu bisa melepaskan pelayanan. Karena apa? Karena uang. Karena uang itu dapat memberikan banyak orang itu kesenangan. Ia bisa pergi kemana saja. Ia bisa mendapat apa saja. Karena di dalam kehidupan orang itu ada uang. Nah saudara, kita perlu waspada ya mengenai hal uang itu. Bukan kita anti uang, kita perlu uang saudara. Tapi jangan sampai uang itu menaklukkan kita. Jangan sampai kita ditundukkan oleh kekuatan uang dan kita menyerah dan kita kalah dan kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan karena uang itu. Kita waspadai saudara. Uang itu hanya kertas, uang itu hanya logam, tetapi saudara, kekuatannya itu bisa menghancurkan orang-orang hebat di dalam dunia ini. Kita lihat selanjutnya ya. Cara uang itu menaklukkan. Saudara, dikatakan ayat 18, tetapi Bileam menjawab kepada pegawai Balak. Pengawal Balak. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Ayat yang ke-19. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu apakah pula yang dikatakan, yang difirmankan Tuhan kepadaku. Mulanya saudara, Bileam masih punya prinsip ya. Katanya menjawab kepada pengawal Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak, sesuatu yang berharga, yang mulia, seistana penuh. Nah saudara, jangankan kok seistana penuh saudara, kita ditawari segenggam emas aja, maka kita bisa goyah iman kita. Karena emas itu merupakan satu simbol kekayaan yang dapat diuangkan, mendapatkan uang yang banyak. Dikatakan seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Sampai di sini kita masih melihat komitmen si Bileam ya. Dia tidak mau, saudara, bayangkan dia punya komitmen yang luar biasa. Kalau diberikan emas dan perak seistana penuh. Nah saudara, berapa nilainya saudara kalau kita rupiahkan? Sangat besar, karena istana itu tidak ada yang kecil. Sebuah istana itu pasti ukurannya dan bentuknya sangat mewah dan megah. Kalau diberikan seistana penuh, Bileam masih punya komitmen saudara. Tetapi saudara, pengawal Balak ini tidak pernah surut niatnya untuk membujuk si Bileam agar dia dapat yang namanya luntur imannya, luntur komitmennya. Kemudian ada negosiasi tadi dalam ayat 19, oleh sebab itu baiklah kamu tinggal di sini. Nah saudara, mestinya komitmen itu tidak pernah luntur, tidak pernah menurun. Dengan jalan ia tidak memberikan ruang kepada pengawal Balak. Ia meminta mereka seharusnya pulang ke negerinya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bileam? Dikatakan tadi, kamu pun tinggal di sini pada malam ini supaya aku tahu apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Bukankah ayat 18 dikatakan tidak akan melanggar titah Tuhan, baik yang kecil maupun besar. Tetapi sekarang dia masih ragu. Jangan-jangan juga Tuhan bisa berubah sikap saudara. Nah, dengan Bileam mau bertanya lagi kepada Tuhan, apakah yang Tuhan mau katakan kepada Bileam. Nah saudara, di sini Bileam mulai ragu. Di sini Bileam mulai kompromi dengan negosiasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa itu tidak datang
kemudian tiba-tiba menghancurkan kita. Dosa itu, iblis itu, si penunggang dosa itu sangat pandai. Dia datang dengan pelan-pelan, datang dengan bujukan yang manis, yang tidak terasa, di mana kita dapat akhirnya terpikat dan akhirnya kita terikat dan kita sudah tidak berdaya dan kita sudah menyadari akhirnya kita sudah jatuh di dalam dosa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu saudara, jangan pernah kita keluar dari rencana Tuhan yang besar. Tuhan sudah punya rencana dan rencana Tuhan bagi kita adalah yang terbaik. Nah, kalau kita keluar dari rencana Tuhan yang besar tadi, maka kita sudah berada di dalam rencana kita dan itu akan merugikan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pelajaran Bileam ini, yang tadinya pun penuh dengan komitmen, tetapi akhirnya Bileam itu luntur dan mengatakan, tinggallah dan bermalamlah di sini. Aku akan bertanya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan mengatakan sesuatu kepadaku. Tadi sudah kita pelajari bagaimana perjanjian baru mencatat 3 kali dalam kitab Petrus, dalam kitab Yudas, dalam kitab Wahyu, supaya kita berhati-hati mengenai ajaran Bileam ini, mengenai peristiwa Bileam ini, kita harus hati-hati. Ini berarti sangat penting. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ayat 21 dikatakan, lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Karena kompromi tadi, karena negosiasi tadi, dipelanainya keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Ini yang semakin membuat Bileam itu hanyut, semakin jauh meninggalkan ketetapan Tuhan dan kompromi, negosiasi dengan hal-hal yang tidak diperkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertanya, mengapa Bileam seperti itu? Tidak lain, tidak bukan karena uang, karena upah, karena reward. Nah, kalau kita lihat perjanjian baru, banyak sekali dinasehatkan kepada kita sebagai orang percaya agar kita berhati-hati terhadap uang. Nah, memang kita perlu uang. Selama kita ada di dunia ini, kita membutuhkan uang. Kita mau beli sesuatu, kita mau pergi kemanapun, kita tidak bisa pergi dari sini ke sana tanpa uang. Kalau kita menginginkan barang itu menjadi milik kita, maka kita harus mengeluarkan uang untuk mengganti barang itu supaya menjadi milik kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya daya rusak si uang tadi. Bileam orang yang hebat tadi, itu pun dapat ditaklukkan, dapat dikalahkan oleh yang namanya uang itu. Kita lihat yang ketiga, kekuatan uang, the power of money. Dalam ayat 27 hingga ayat 28. Melihat malaikat Tuhan meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Nah, saudara, bayangkan Bileam yang mestinya seorang nabi, seorang pelihat yang telinganya biasa peka mendengar suara Tuhan, mengerti maunya Tuhan. Tetapi pada waktu itu karena upah, karena uang yang menggodanya, maka Bileam itu dibuat tidak peka, tidak punya sensitivitas. Ia tidak lagi telinganya itu peka kepada Tuhan. Bahkan Tuhan mengutus malaikatnya, di mana waktu itu Bileam sedang pergi dengan pemuka-pemuka Moab.
Nah saudara, di tengah jalan sampai 3 kali itu keledainya itu melihat malaikat Tuhan yang menghadangnya di mulut gang itu. Sampai keledai itu kemudian bertiarap dan Bileam masih di atasnya. Kemudian dikatakan tadi Bileam marah, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat itu. Nah saudara, justru keledai yang dianggap sebagai gambaran simbolik mengenai binatang yang bodoh itu dapat melihat, dapat peka melihat malaikat Tuhan yang tidak setuju dengan tindakan Bileam. Namun Bileam tidak menyadari sampai dipukulnya keledai itu hingga 3 kali. Nah saudara, kita dapat melihat kekuatan uang, the power of money tadi membuat Bileam tidak lagi peka, tidak lagi sensitif dengan Tuhan yang ia layani. Bahkan keledai yang bodoh itu lebih sensitif daripada Bileam sang nabi hebat itu. Saudara, itulah kekuatan uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pun pernah mengatakan dalam perjanjian baru bahwa pesaing yang terbesar dari orang-orang yang percaya kepadanya adalah Mamon. Mamon itu berbicara tentang uang. Dan banyak orang-orang yang tadinya dipakai Tuhan luar biasa, tadinya semangat di dalam mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi akhirnya meninggalkan Tuhan karena uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu kita belajar. Karena perjanjian baru, kalau Alkitab kita maksud saya, kalau sudah memberikan sebuah teguran, awasan, maka Alkitab selalu memberikan jalan keluar, solusi kepada kita agar kita bisa mengatasi dan keluar sebagai pemenang. Cara menghadapi kekuatan uang. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 hingga ayat 11, saya bacakan demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duga. 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Nah, jadi inilah cara yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk menghadapi the power of money tadi. Kekuatan dari uang tadi ialah yang pertama, jangan kita cinta uang. Ya, haleluya. Nah saudara, kata cinta ini kalau kita pelajari membuat orang itu jadi buta. Jadi terikat. Karena sudah cinta. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh perlu uang, tapi jangan sampai kita cinta uang. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, disebutkan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah saudara, ia rela meninggalkan imannya, bahkan ia rela kehilangan keluarganya, ia rela kehilangan teman-temannya karena uang. Saudara, dikatakan apa yang Alkitab ajarkan selanjutnya, tetapi ya, setelah kita boleh tidak cinta uang, engkau hai manusia Allah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, disebut hai manusia Allah, the man of God. Jauhilah semuanya tadi ya. Jauhilah hal cinta uang tadi. Tetapi apa? Kejarlah keadilan. Lalu apa? Ibadah. Nah saudara, kita sudah banyak melihat, menemukan karena uang orang tidak beribadah. Ya, karena ada gangdau, karena ada proyek, ada cuan yang besar, ada keuntungan yang besar, orang bisa tidak beribadah. Lalu kesetiaan. Kita harus mengejar kesetiaan, kasih.
kesabaran dan kelembutan. Sebetulnya kalau saya boleh rangkum, hampir semua itu ada di dalam buah roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bab itu saya selalu mendorong sebagai anak Tuhan, sebagai murid Tuhan, mari kita selalu berpatokan untuk hidup di dalam buah roh. Bab itu saya selalu mengajarkan dalam pemuridan untuk kita punya barometer, untuk kita punya ukuran seberapa level kita di dalam hidup di dalam buah roh. Kasih kita levelnya seberapa, kesetiaan kita, lalu kesabaran kita, kelembutan kita, levelnya seberapa, mari kita tingkatkan. Nah saudara, maka kita bisa mengalahkan diri kita untuk cinta dan diperdaya oleh uang tersebut. Sebagai ayat yang terakhir, saya mengutip dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi apa saudara? Hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan yang kedua, supaya kita dapat menghadapi kekuatan uang, the power of money tadi. Kita jangan menjadi budak. Kata hamba ini tentu kita akan melihat dengan konteks di mana Alkitab ini, firman Tuhan ini ditulis, yaitu pada abad awal saudara, tahun 90 sampai tahun 100 kitab Ibrani ini kurang lebih ya. Dikatakan untuk kita tidak menjadi hamba. Kata hamba digunakan kata doulos, dan doulos pada zaman dulu adalah seorang budak yang dibeli dari pasar budak. Kemudian setelah dibayar maka hak kepemilikannya jatuh kepada tuan yang telah membeli tadi. Seumur hidup itu budak itu ada dalam kekuasaan, otoritas si pembeli tadi. Ia tidak punya kemerdekaan, ia tidak punya kebebasan. Apapun ia harus tunduk kepada kemauan si tuan tadi yang telah membelinya dari pasar budak. Nah, demikian pula supaya kita jangan menjadi budaknya uang. Tidak punya kebebasan, kita hanya diperintah oleh uang, kita hanya diperdaya oleh uang, karena uang tadi telah masuk dalam segenap hidup kita, sehingga kita tidak dibuatnya menjadi tidak berdaya. Dan sebagai gantinya, penulis kitab Ibrani mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah, sebetulnya ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa orang akhirnya menjadi tersiksa oleh karena uang? Karena dia punya keinginan yang melebihi kemampuannya. Misalnya, ia kalau pengen beli gadget yang branded, yang mahal, yang terkenal, padahal kegunaannya hanya untuk WA dan sebagainya. Kita malu kalau kita hanya punya produk yang murahan saudara, lalu kita mencoba untuk mengambil dengan cara kredit. Kita ingin punya mobil yang baik lalu kredit, motor yang baik kredit. Ya, saya mendengar ada orang yang setiap bulan harus punya uang sekian untuk melunasi kredit-kreditnya, sehingga ia telah diperbudak oleh uang itu. Nah saudara, mari kita berpadan dengan apa yang ada. Kita mampunya beli yang murah untuk gadget saja, ya pakai yang murah. Kita punya motor, kita tidak mampu beli yang baru, yang mahal, ya kita pakai yang murah. Yang penting bisa menjadi alat transportasi buat kita. Kita punya baju, kita tidak perlu yang menyandang yang mahal-mahal, yang branded saudara. Karena nilai kita tidak ditentukan oleh baju yang kita pakai. Kita mencukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Bisanya beli yang di tempat, bukan di butik, bukan di mall. Bisanya beli di tempat yang ya biasa-biasa, no problem saudara. Tapi kita hidup dengan damai sejahtera. Dan percaya karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali
tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita semua hidup dalam masa yang tidak pasti. Kita tidak tahu ke depan. Beberapa mal-mal besar telah menutup gerainya, beberapa restoran besar telah menutup gerainya, dan kita akan melihat sebuah peristiwa-peristiwa ke depan yang akan lebih menakutkan lagi. Tetapi mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Jadilah tuan atas uang, ya. Di situ ada ilustrasi, ada dolar, tetapi kemudian ada rantai dan besi bulat itu, saudara, ya, yang dimana menggambarkan orang yang menjadi budak uang. Jadilah tuan atas uang dan jangan jadi budaknya. Mari kita lebih mencari Tuhan di masa yang sulit ini, karena Tuhan sudah berfirman bahwa Ia tidak pernah membiarkan kita, bahwa Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, mari kita renungkan firman Tuhan. Kalau ada di tempat ini saudara yang sudah menjadi budak uang, yang membawa saudara keluar dari rencana Tuhan, seperti Bileam tadi, yang akhirnya dicatat 3 kali di dalam perjanjian baru, dalam kitab yang berbeda, untuk menunjukkan betapa hebatnya kekuatan uang itu. Daya rusaknya yaitu akan menghancurkan iman kita dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi mari kita menjadi tuan atas uang dan jangan jadi budaknya. Kalau ada orang yang ingin kembali kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan ampuni saya, secara tidak sadar saya telah dibawa menjauh daripadamu, saya ingin kembali dekat kepadamu, karena saya percaya Engkau Tuhan di atas segalanya yang sanggup mencukupkan saya. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mau merdeka atas uang. Kami tidak mau dikalahkan oleh uang, tapi kami mau merdeka. Kami mau menjadi pemenang atas keuangan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami serahkan sidang jemaat-Mu semuanya ke dalam tangan-Mu, oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini ada pengumuman, yaitu kita boleh memberikan persembahan bagi dukungan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu bisa memberikan melalui QR, transfer banking dan sebagainya, fasilitas yang disediakan oleh gereja ini untuk kita dapat berkorban. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk kita memberi, karena kita mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Yang kedua, setelah ibadah ini ada ibadah Joy Kit. Saya sangat cemas di mana kalau kita membiarkan seperti apa yang saya bagikan di grup, ya, dikatakan waktu ditanya oleh seseorang, siapakah yang mengalahkan Daud, lalu ada cluenya faith gitu ya, lalu dia bilang COVID, saudara, ya, bukan David tapi COVID. Nah saudara, karena apa? Mereka tidak pernah datang ibadah, mereka tidak pernah datang sekolah minggu. Saya takut sekolah minggu menjadi the lost generation. Nah kita mau bawa anak-anak untuk beribadah walaupun secara online. Mari kita setia mendampingi anak-anak di dalam ibadah virtual tersebut. Lalu yang selanjutnya, pemuritan tetap berjalan. Mari kita setia, karena pemuritan akan menguntungkan saudara, membawa saudara mendapat keserupaan dengan Kristus, dan saudara akan mendapat hidup yang berbeda pada waktu pemuritan. Dan minggu depan kita juga akan ibadah masih secara online sampai situasi kondusif kembali, dan kita akan kembali bisa ibadah onsite
dan juga online. Mari kita akan berdoa untuk situasi negeri kita, khususnya kota kita Semarang, supaya Tuhan akan menolong juga jemaat-jemaat kita yang sedang mengalami sakit, supaya Tuhan melawat dan menyembuhkannya, dan bagi kita diluputkan dari virus-virus yang jahat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada akhir ibadah ini kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu, bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dan beribadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami berdoa buat ibadah Joy Kids sebentar. Tuhan memberkati anak-anak untuk mereka berantusias beribadah dalam virtual dalam sekolah minggu. Tuhan memberkati juga rekan-rekan kami yang sedang sakit. Tuhan menjamah. Kami tidak menyebut satu persatu, tapi Tuhan Kau yang baik. Kau sangat mengasihi mereka. Kalau mereka ada di rumah karena sakit, Tuhan lawatlah, ulurkanlah tangan-Mu dan sembuhkanlah mereka oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh kembali sehat seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi kota kami Semarang, yang dimana rumah sakit menjadi penuh karena mereka terinfeksi oleh COVID. Tuhan tolong pemerintah kota Semarang. Tuhan memberkati mereka, beri kemampuan, dan Tuhan beri kesadaran buat masyarakatnya untuk ikut dalam protokol kesehatan. Tuhan lindungi jemaat-Mu supaya mereka tetap tinggal di rumah kecuali dengan keperluan yang sangat mendesak. Tuhan tutup bungkus kami dengan darah-Mu supaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Kirim para malaikat-Mu supaya kami tidak dapat disentuh oleh kuasa virus-virus yang tidak kelihatan itu. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa. Kami berdoa buat rumah tangga kami. Tuhan berkati rumah tangga kami dalam damai, sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Berkati Tuhan usaha dan mata pencarian kami. Berkati kami yang studi, yang mencari sekolah. Juga Tuhan buka jalan supaya kami beroleh sekolah yang terbaik yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap jemaat Tuhan. Sekarang sidang jemaat Tuhan, angkatlah hati dan tangan-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal bersama kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Biar semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.